Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa di negeri orang adalah pengalaman berharga yang tidak dapat dilupakan. Ada tantangan, suka dan duka yang masih membekas ketika kembali ke tanah air. Lebih dari itu, yang terpenting adalah pengalaman ketika mereka yang berpuasa di negeri rantau semakin meningkatkan kesadaran religiusitasnya. Pengalaman-pengalaman tersebutlah yang akan saya tampilkan dalam edisi kali ini. Saya berharap pengalaman saudara-saudara Muslim Indonesia di negeri rantau ini semakin meneguhkan iman kita. Semoga. Berikut ini adalah pengalaman saudara-saudara Muslim tanah air selama di negeri rantau. Pengalaman puasa di Inggris dari Ibu Ade, ibu rumah tangga tinggal di Newcastle, Inggris. Berikut ini penuturannya. Pertama kali saya datang ke sana tahun 1996 di daerah Newcastle, Inggris. Daerah yang saya tempati ini merupakan tempat yang banyak diminati warga Muslim yang tinggal di negara-negara Eropa. Mengapa? Selain penduduknya ramah-ramah, meskipun mereka konservatif, Newcastle banyak menawarkan kemudahan. Salah satunya adalah mudahnya menemukan makanan halal. Tidak seperti di negara-negara Eropa yang lain. Tak lain disebabkan banyaknya penduduk Muslim yang tinggal di sini, terutama warga Pakistan. Komunitas Muslim Pakistan bisa dibilang paling besar di Newcastle. Oleh karena itu, komunitas Muslim punya masjid sendiri, bahkan juga banyak membuka toko-toko yang menjual makanan halal. Keuntungan lainnya tinggal di Newcastle adalah selama puasa, bulan Ramadan bertepatan dengan musim dingin. Biasanya bulan Desember. Kalau sudah begini, lazimnya suhu bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Tentu sangat menguntungkan sekali karena waktu berpuasanya tidak lama, cuma 8 jam. Bisa dibayangkan bagaimana cepatnya waktu siang berlalu di sini. Bila masuk musim dingin, siang hari cuma membutuhkan waktu 8 jam, yaitu dimulai dari jam 8 pagi atau subuh sampai jam 4 sore, maghrib. Alhasil, jam 8 sahur, jam 4 sorenya sudah bisa buka puasa. Sebaliknya dengan musim panas, kalau Ramadan jatuh bertepatan dengan musim panas, waktu di siang harinya sangat lama. Belum lagi cuacanya yang sangat panas luar biasa, itu pasti akan sangat mengganggu aktivitas dan tubuh kita. Seperti rasa haus yang amat sangat, dan malam harinya pun hanya sebentar. Lucunya, menjelang berbuka puasa, biasanya saya selalu lihatin jam. Sambil duduk, saya pelototin jam tangan saya yang taruh di atas meja. Begitu jam menandakan waktu maghrib, barulah saya buka. Tapi biasanya saya tambahin lagi waktunya 2 menit supaya lebih afdol dan tidak menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati. Bila Ramadan datang bertepatan dengan musim dingin, banyak umat Islam yang berada di negara-negara Eropa datang ke Newcastle. Mereka sengaja datang ke sini agar waktu puasa yang dijalankannya tidak lama. Aktivitas Ramadan di Newcastle pun cukup berjalan baik. Kegiatan Ramadan semacam tarawih, pengajian, dan lain sebagainya cukup semarak, walaupun tentunya tidak semeriah di Indonesia. Pengalaman puasa di Australia oleh Dara, mahasiswi Australian National of University. Selama 5 tahun berada di sana, tentu banyak menyisakan pengalaman dan kenangan tersendiri. Begitu juga saat Ramadan datang, yang paling terasa adalah suasananya. Kalau di Indonesia, membedakan suasana antara saat Ramadan dan tidak nampak sekali, tapi di Australia tidak. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas non-muslim, tentunya Ramadan bukan hal yang istimewa, sehingga hanya kita-kita saja, kaum muslim, yang merasa bahwa Ramadan sedang berjalan. Lain suasana, lain pula cuaca, musim, dan suhunya. Selama tinggal di Canberra, Ramadan selalu bertepatan dengan musim panas. Wah, lumayan kaget juga saat pertama kali saya melewati puasa di musim ini. Pasalnya di musim panas, waktu siangnya panjang sekali,
sekitar 17 jaman. Jadi sahur atau subuh kira-kira dimulai jam 3 pagi, sementara waktu berbuka puasa atau maghrib sekitar jam 8 malam. Bahkan kalau sudah menjelang Idul Fitri biasanya maghrib bisa sampai jam 8.30. Maka kegiatan tarawih pun lazimnya dilaksanakan jam 9 malam atau lebih. Sebagai muslim dewasa, tentu saya masih bisa mengatasi sulitnya berpuasa di musim panas. Yang kasihan justru melihat anak-anak muslim di tengah terik yang menyengat dan memakan waktu lama, mereka harus bisa menahan diri dari haus. Padahal kalau di musim ini, di jalan-jalan banyak yang minum es krim, iklan-iklan minuman juga berjibun. Kalau sudah begini, rasa haus kontan bangkit. Selain itu, saat musim panas, biasanya sekolah-sekolah sering sekali mengadakan party. Kebayang bagaimana akhirnya kadangkala puasa anak-anak jebol. Tapi satu momen Ramadan yang menurut saya paling berkesan, yaitu menggelar semacam pesantren Ramadan. Biasanya kita sewa sebuah tempat selama 2-3 hari. Nah, di situ kita hidupkan suasana Ramadan seperti yang ada di Indonesia. Makanya kalau sudah datang momen seperti ini, rasa rindu kampung halaman terobati. Puasa di Hong Kong oleh Ira Sri Asih Nakerwan. Banyak majikan yang tidak mengizinkan Nakerwan berpuasa. Hujan emas di negeri orang memang tidak pernah bisa senikmat hujan batu di negeri sendiri, apalagi di saat-saat tertentu seperti bulan Ramadan. Bagi para tenaga kerja wanita Nakerwan yang bekerja di negara-negara Asia dan Eropa, bulan puasa sulit menjadi bulan istimewa. Tidak ada menu istimewa, apalagi kumpul bersama keluarga. Harap maklum, karena memang mayoritas penduduk di sana non-muslim. Bahkan bisa dibilang sepanjang Ramadan merupakan saat-saat yang mengerikan. Setidaknya itulah yang dialami para Nakerwan di Hong Kong. Menurut Ira Sri Asih, salah seorang Nakerwan yang bekerja di salah satu agen penyaluran dan penampungan Nakerwan di Hong Kong, banyak warga Hong Kong yang melarang pembantu mereka untuk berpuasa. Mereka berdalih dengan puasa para Nakerwan akan kehilangan banyak tenaga untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Para majikan itu takut pembantunya mati karena puasa, canda Ira sambil tersenyum. Jadilah puasa para Nakerwan ini seperti kucing-kucingan di hadapan majikannya. Mereka berusaha tegar dan segar sepanjang siang Ramadan, padahal mereka sedang menahan lapar dan haus. Kalau ketahuan puasa pasti kena marah. Lanjut wanita yang sudah bekerja di Hong Kong selama 8 tahun ini. Kalaupun majikan mereka tidak tahu, cobaan lain masih menjulang di depan mata. Para penghasil devisa tanpa tanda jasa ini tidak bisa menyantap makanan sesuka hati saat maghrib tiba. Meskipun lauk pauk sudah tersaji, mereka hanya bisa meneguk secangkir air putih dan makan cemilan yang disimpan di lemari kamar. Orang Hong Kong itu sangat disiplin, jam makan pun harus tepat waktu. Saat waktu berbuka tiba, Nakerwan di sini hanya minum air saja karena menunggu waktu makan malam dengan majikan, cerita Ira. Jam makan malam di kampung halaman Jackie Chan ini biasanya sekitar jam 7 malam. Yang lebih menyedihkan lagi, para Nakerwan tidak bisa leluasa menunaikan sholat tarawih. Dalam seminggu, mereka hanya bisa sholat 1 kali, yaitu saat mereka libur. Sholat tarawih ini biasanya dilakukan berjamaah bersama sesama Nakerwan lainnya di Konsultan Jenderal Konjen RI. Mereka juga tidak bisa khusyuk dalam sholat karena terbatasnya waktu liburan. Mereka takut dimarahi majikan kalau sampai terlambat pulang ke rumah. Seperti diketahui, seminggu sekali Nakerwan Hong Kong mendapat libur 1 hari. Mereka bebas keluar rumah selama seharian penuh. Selain duka, tentu di sini ada sukanya juga. Seperti waktu berbuka, lebih cepat daripada di Indonesia. Kita juga kerap berbagi makanan dan minuman saat kumpul bersama di konjen, ujar Ira lagi. Pengalaman puasa di Jerman oleh Kurnia Widya Stuti. Menjalankan puasa Ramadan di Jerman sungguh tak terasa. Selain waktu yang pendek, cuaca yang sejuk, dingin, tidak mengundang rasa haus dan lapar. Sampai-sampai saya tidak menyadari kalau berada di bulan Ramadan.
bulan yang penuh dengan berkah. Karena tak ingin melewati bulan suci itu, sejak awal saya sudah mengingatkan dengan menempelkan peringatan di dinding kamar, melingkari kalender supaya ketika bulan itu tiba, tidak ada waktu yang tersia-sia. Saya pindah ke Jerman untuk mengikuti suami yang belajar di sana. Selama 5 tahun, kami mengalami Ramadan dalam musim dingin. Subuh jam 7 pagi dan maghrib jam 14.30 petang. Setiap 10 tahun sekali, puasa jatuh pada musim panas, yang sangat panas dan kering akibat gelombang panas. Suhu udara pun mencapai 41 derajat Celcius. Pada musim itu, puasa bisa berlangsung selama 19 jam. Tak heran bila di musim yang sangat terik itu, ada yang sampai meninggal karena tak kuat akan panasnya. Namun begitu, salah seorang teman anak saya yang berusia kelas 3 SD kuat menjalankannya sampai waktu berbuka tiba. Saya sendiri tinggal di wilayah Kassel, 6 jam perjalanan dari Berlin, ibu kota Jerman. Di Kassel, komunitas muslim terbanyak berasal dari Turki. Ada kebiasaan menarik muslim Turki ketika bulan Ramadan. Mereka mengundang semua muslim yang tinggal di Kassel untuk berbuka puasa bersama di masjid. Tentang masjid, pemerintah Jerman memiliki peraturan khusus. Misalnya azan tidak boleh dikumandangkan dengan pengeras suara. Jadi hanya di dalam saja yang bisa mendengar. Untuk mendirikan masjid, pemerintah sangat ketat peraturannya. Masjid hanya bisa didirikan di wilayah-wilayah terpencil. Itu pun harus mendapat persetujuan dari warga setempat. Sedangkan di kota-kota, masjidnya berbentuk rumah-rumah biasa. Untuk berbuka puasa, orang Turki besar-besaran dalam menjamu umat di setiap Ramadan. Mereka sangat meyakini bahwa beramal di bulan Ramadan sangat besar pahalanya. Jangan kaget bila ratusan orang yang diundang hanya dibiayai oleh seorang dermawan saja. Menjelang maghrib, di masjid, kertas dihamparkan. Kami makan di atas kertas itu. Tidak boleh melewati batas. Petugas akan menegur kalau kita duduk di luar batas yang ditentukan. Kemudian sajian makanan yang sangat mewah pun disajikan dengan berbagai tahapan, makanan pembuka, menu utama, dan makanan penutup. Berbuka disajikan dengan kurma, sup, kemudian sholat, baru maghrib. Setelah sholat, sajian utama disajikan. Semua serba daging dalam berbagai menu. Setiap piring yang kosong terus diisi. Subhanallah, meriah sekali. Biasanya itu terjadi di hari Sabtu dan Ahad. Suasananya pun hangat karena warga Turki itu ramah-ramah. Ada pengalaman lucu yang pernah saya alami. Waktu itu saya datang pertama kali di saat iftar. Mereka mengira saya orang Cina. Walaupun saya pakai jilbab, mereka tidak percaya saya muslim. Kemudian mereka mengetes saya untuk membaca Al-Quran. Selain di masjid, iftar juga dilakukan komunitas. Komunitas Indonesia misalnya dilakukan di konsulat jenderal. Kemudian juga bergantian dari rumah ke rumah. Serunya kalau yang pas dapat giliran memasak adalah seorang pelajar. Mereka anak-anak remaja yang setelah lulus SMU langsung kuliah di sini. Karena nggak bisa memasak, rasanya amburadul. Tapi kami senang-senang saja. Sangat menarik berinteraksi dengan mereka yang berbeda kultur, melihat dari dekat kehidupan muslim dari mancanegara yang berbeda adat kebiasaannya. Di jalan sesama muslim, kami saling mengucapkan salam, saling memberi makanan ketika waktu berbuka tiba. Membagi sesuatu di jalan atau kendaraan umum tidak lazim dilakukan oleh penduduk setempat. Kegiatan itu dianggap aneh. Mereka akan mencurigai kita macam-macam. Di Jerman kebanyakan penduduknya tidak mau beragama atau ateis. Mereka sangat rasional sehingga agama dianggap mengganggu. Ketika mereka melihat umat muslim berpuasa, mereka bilang kebiasaan yang aneh dan bisa mengakibatkan kematian. Tentang sholat tarawih, karena masjid di tempat saya tinggal tidak bisa menampung semua jamaah, maka tarawih dilakukan berbagai shift. Setahun belakangan itikaf sudah mulai digalakkan. Dulu setelah kejadian di WTC 11 September 2001, berdiam di masjid dilarang pemerintah. Sekarang setiap akhir Ramadan, masjid-masjid sudah dipenuhi umat. Akhwat juga banyak di sana. Suasana masjidnya pun sangat nyaman.
Pengalaman puasa di Belanda oleh Wangsa Tirta Ismaya. Jumlah penduduk muslim yang tidak sampai 4% di negeri tulip tidak sehingar-bingar di Indonesia. Sekalipun begitu, hampir sebuah masjid di Belanda, ruh Ramadan merasuk dengan anggunnya. Masjid-masjid di Belanda yang berjumlah 300-an menjadi terbuka selama 24 jam penuh, mempersilahkan siapa saja untuk memakmurkannya dengan bertadarus dan beriktikaf. Masjid Al-Hikmah di kota Den Haag yang dibangun adik mantan Presiden Soeharto, Probo Sutejo di tahun 1996, bahkan dikabarkan rata-rata menampung 5.000 jamaah muslim yang bertarawih. Rumah-rumah penduduk muslim umumnya terang benderang pada dini hari karena mereka beribadah sahur. Penduduk muslim di Belanda didominasi para imigran asal Turki dan Maroko. Muslim Indonesia sendiri jumlahnya hanya 2% dari keseluruhan muslim Belanda. Beberapa lainnya berasal dari Tunisia, Mesir, Suriname, dan Pakistan. Rata-rata mereka memiliki perkumpulan sendiri yang menggelar acara buka puasa, tadarus, dan taklim bersama secara komunal. Perkumpulan Muslim Indonesia di Groningen menjelang Ramadan, dirinya bersama kawan-kawannya akan mulai sibuk mempersiapkan acara-acara untuk mengisi Ramadan. Setiap Ramadan kami mulai mempersiapkan kegiatan rutin buka puasa bersama setiap akhir pekan dan tadarus setiap akhir sholat tarawih, ujar mahasiswa tingkat doktoral di bidang kimia biofisika ini. Kegiatan yang menjadi ajang mempererat ukhuwah itu pun menjadi lebih marak pada Ramadan. Kegiatan seperti ini juga dilakukan komunitas muslim asal Indonesia lainnya, seperti Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa, Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan Komunitas Muslim Indonesia (INSHID). Warga Belanda umumnya tidak terlalu awam mengenai Islam. Selain itu, perhatian mereka kepada agama tauhid ini lebih meningkat seiring dengan rentetan peristiwa besar yang ditulis media-media barat terkait dengan Islam, tragedi WTC, bom Madrid, dan bom London. Umumnya pemberitaan media itu menyudutkan komunitas muslim Eropa. Namun, sebagian lain justru berdampak pada meningkatnya rasa ingin tahu para bule itu tentang Islam, termasuk Belanda. Menurut laporan sebuah koran lokal Belanda, peristiwa-peristiwa itu pada satu sisi mendatangkan hal positif karena setelah mengenal Islam, banyak warga Belanda yang masuk Islam. Menurut Wangsa, puasa di Groningen relatif lebih nyaman jika jatuh pada musim dingin. Subuh baru masuk jam 8 pagi, sementara maghrib sudah tiba pada jam 4 sore. Sangat nyaman berpuasa di musim dingin karena jamnya sangat pendek. Sahur bisa dianggap sarapan pagi dan hanya melewatkan makan siang saja, ujarnya. Tantangan terberat adalah rendahnya suhu yang beriring dengan hawa kering. Di Groningen, pada waktu tertentu, suhu bisa mencapai 15 derajat di bawah nol, sehingga rasa haus cukup menyiksa. Musim panas lagi, subuh sudah masuk sejak jam 3 pagi, sedangkan maghrib baru tiba pada pukul 10 malam. 2 jam kemudian waktu Isya baru masuk. Bisa dibayangkan bagaimana panjangnya waktu puasa dan pendeknya jarak antara berbuka dan imsak. Setelah melaksanakan tarawih, waktu imsak hanya beberapa jam saja sudah kembali menjelang. Umumnya kan waktu antara Isya dan subuh adalah waktu istirahat, ujar Wangsa. Namun umumnya tantangan itu dapat diatasi. Hal yang sulit untuk dijalani sebagai seorang muslim di negeri Belanda justru adalah saat mencari makanan yang halal untuk dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka. Biasanya makanan halal ada di masjid dan toko orang Turki atau orang Maroko. Masalah timbul saat harus berbelanja di toko biasa karena harus pandai-pandai memilih bahan yang akan dibeli. Penjualan makanan di Belanda dan umumnya di Eropa didasarkan pada sistem kode yang harus dicermati hati-hati. Di sini dituntut kejelian karena ada bahan-bahan tertentu yang diekstrak dari tulang, daging, atau lemak babi. Jadi kalau tidak jeli, kita bisa membeli bahan-bahan yang mengandung bahan haram, ujar Wangsa lagi. Masjid sendiri biasanya membuka layanan buka puasa bersama setiap hari.
Menunya khas Arab, kurma dan teh panas. Dilanjutkan nasi kebuli dan sup kambing. Makannya juga gaya Arab, menggunakan satu nampan besar untuk beberapa orang dan menggunakan tangan, ujar Wangsa menutup pembicaraan. Nah para sahabat, begitulah pengalaman-pengalaman saudara muslim Indonesia yang pernah melaksanakan Ramadan di negeri rantau. Semoga diberikan pahala yang berlimpah untuk mereka dan untuk kita semua, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.